fakta menyakitkan para seller yang kadang kagak diketahui buyer. Jadi misalnya sih gini, kadang mulai terdoang sakitnya terus udah sakit, nggak tahu solusinya. Kan kalau gitu capek banget ya. Nah, sebelum gue bahas fakta ini apa aja, dan gue nggak tahu kalian ngalamin atau enggak, tapi gue mau kasih tahu solusinya juga. Tapi buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya kan semua orang tuh ngerasa kayak orang yang bisnis online itu enak gitu ya. Cepat kaya, bisa di rumah, kerjaan kayak apa tuh namanya? Kerjaan kayak nggak jelas, tapi tahu-tahu uang datang terus. Kata siapa? Karena ternyata faktanya nggak semuanya seindah itu. Contoh gini, gue yakin nih pasti ada yang ngalamin di antara kalian yang ngalamin margin tuh tipis. Jadi kayak untung dihitung sama biaya packing, dihitung sama biaya apa tuh namanya admin marketplace, sisa 1.000, 2.000. Jadi udah kayak remahan roti banget gitu kan. Tapi ya gimana pun harus ditelan kan, bener nggak? Gue pernah, jujur gue pernah ngalamin hal ini. Apalagi pas lagi awal dulu sebelum jualan online ya, gue jualan offline di apa waktu itu jadi konveksi, jadi distributor buat masukin anu ke toko-toko, dan itu kayak barang 100.000 satu lusin, kita untung paling 500 atau 1.000 perak, bayarnya bulan depan lagi. Nah, nanti gue bakal bahas solusinya semua di akhir ya. Kita bahas dulu nih fakta-faktanya bener nggak. Yang kedua adalah sering pusing buat nutupin gaji karyawan. Nah, bener nggak? Yang nggak ketahuin orang adalah banyak pebisnis itu ternyata tiap dapat duit nih, kita tuh nyisihin dulu buat orang bisa gajian. Bener nggak? Terus kita sendiri gajinya kapan? Terakhir. Ya mending kalau sisanya banyak. Lo kebayang nggak kalau sisanya tipis? Udah remahan roti, bayar orang, habis deh, gitu kan. Atau gini, ada lagi nih yang sering ngalamin, udah bikin barang pusing-pusing sebagus mungkin, kena bintang 1. Alasannya kagak jelas lagi. Atau kena retur, nurunin rating toko gara-gara katanya bayarnya berubah pikiran. Padahal berubah pikirannya kita nggak salah apa-apa, gitu kan. Nah, atau ini gue juga lagi sering ngalamin nih, ketemu bayar yang alasannya kepencet, ngerasa nggak pernah pesan barang, gitu kan. Kalau COD oke lah, nggak mau bayar. Yang paling kesal adalah dia udah bayar pakai virtual account. Gimana caranya lu bayar pakai virtual account bisa kepencet? Canggih banget ya jari lu ya, tidurnya ya. Atau gitu udah jalan, terus udah gitu ya kena pelanggaran, cuman gara-gara bukan salah kita, salah ekspedisi. Karena ekspedisi sering tuh nge-scan-nya telat, ininya telat gitu kan. Atau mungkin ada juga yang ngalamin kayak kita udah berjuang capek-capek, terus udah gitu toko lu tuh ya segitu aja terus gitu loh. Sepi, nggak growth, nggak tumbuh. Ya, biasanya ini adalah beberapa masalah yang dialamin sama seller, bener nggak? Terus solusinya gimana? Nah, kalau kalian lagi ngalamin semua masalah ini, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa dibikin. Dan kalau tadi nih gua rangkum ya, masalah 1 margin tipis, apa kedua pusing buat tutupin gaji karyawan karena profit yang nggak jelas, karena profit yang kurang, itu masalahnya cuma 1. Masalahnya adalah kalian mencoba jualan produk yang persaingannya tinggi, tapi demand-nya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, itu yang repot. Gitu. Kenapa gue bilang itu repot? Sekarang gini, lu bayangin aja, yang jual banyak, yang nyari dikit, terus semua jadinya gimana buat laku? Perang-perangan harga dong. Capek kan kalau perang-perangan harga. Nah, kalau perang-perangan harga terus ya udah pasti margin lu nggak sehat-sehat. Ketika lu nggak sehat, bisnis lu juga susah buat dapat sehat. Dan ketika lu nggak sehat, ya udah budgetnya tipis, budget iklannya nggak ada, ya ujung-ujungnya ini nyaladinya kemana nih? Budget tipis, budget iklan nggak ada, lari ke toko sepi. Kayak kuburan, betul nggak? Ya kenapa? Karena lo nggak punya budget, dan ujung-ujungnya ya kita bakal nombok terus, itu pusing terus. Solusinya adalah kalian coba bikin produk baru, yang produk itu unik, perlu dikasih kreativitas, perlu dites, perlu diriset dengan margin yang lebih sehat. Dengan margin yang lebih sehat, lu punya untung, lu punya modal. Ketika lu punya modal, lu bisa ngiklan. Ketika lu bisa ngiklan, trafficnya, penjualannya oke gitu ya, untungnya ada. Toko lu nggak akan sepi, toko lu bakal mulai ramai, dan lu nggak usah nombok terus buat nutupin gaji karyawan. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, terus gimana kalau misalnya kita kena masalah gara-gara buyer? Nah, buyer ini juga ini gue juga bingung ya sebenarnya, jujur ya. Ini kita udah coba bikin produk sebagus mungkin, tetap aja ada masalah kayak gitu. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya adalah dibudgetkan. Dibudgetkan tuh gimana sih? Contoh gini, ketika kita jual 100, nggak mungkin semua bintang 5. Pasti ada bintang 1. Ya udah terima aja. Nah, kedua, jadiin itu sebagai feedback. Feedback kalau misalnya ke depannya apa yang harus dibikin nih biar nggak ketemu lagi. Kasih perbaikan dan kasih budget tuh apa ya? Bayar kalau dia udah ngerasa beli dan kecewa ya mungkin dikasih refund atau dikasih apa, dikasih sesuatu yang lebih baik supaya tujuannya adalah menjaga reputasi tokonya sendiri. Nah, yang ketiga itu masalahnya adalah di
pelanggaran. Bisa jadi gara-gara ekspedisi, bisa jadi gara-gara kalian sendiri. Bener nggak? Kalau yang kepencet mah udahlah, itu kita edukasi aja lah ya, udah nggak bisa diapa-apain. Nah, pelanggaran untuk ekspedisi atau gara-gara salah kalian sendiri, yang perlu dilihat adalah ketika setiap salah, kalian harus tahu apakah salah ini bakal berulang atau enggak, bisa nggak diperbaiki. Dan ini semua, gue tahu nih, masalah bisnis online itu pusingnya adalah ketika lo kerjain sendiri, itu semuanya bakal pusing karena lo nggak mungkin ngerjain sendiri semuanya. Itu benar-benar banyak. Kalau lo kerjain sama orang, kalian harus punya tim yang ngerti dan solid, dan ini juga butuh waktu ngebangunnya. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah daripada pusing, bisa kerjasama dengan pihak lain yang lebih ngerti, kita yang lebih berpengalaman. Contoh gini, kayak kita di MEA, kita udah handle lebih dari 3.000 klien gitu kan, dari berbagai skala bisnis, dari yang kecil sampai yang gede. Nah, di sini kita punya berbagai kelebihan atau keahlian yang mungkin pengalaman yang lebih tinggi dari kalian. Jadi ketika ngerjain promosi atau ini tuh, itu bisa bikin lebih smooth gitu ya. Dan ketika lebih smooth, udah otomatis dong hasilnya lebih bagus. Meskipun kalau margin ya itu kalian yang harus bikin ya, karena kan kita nggak nentuin harga margin untungnya kalian gitu ya. Jadi kurang lebih itu dia fakta-fakta yang sadar nggak sadar kita sering ngalamin kok gitu kan, bener nggak? Nah, setelah ini tadi gue bahas, ada nggak fakta lain yang kalian alamin? Coba dong tulis di komen, nanti gue bikinin gimana solusinya. Jangan lupa like dan share.